Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan RA Mu'azzaratul Mamnunah sebagai pembedah, Senia sebagai pembahas 1, dan Puan Nurholisa sebagai pembahas 2. Kami di sini membuat video membedah buku dan membahasnya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Karakter yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Arif MA. Saya di sini sebagai pembedah. Saya akan membedah buku terhadap bab buku yang berjudul Membangun Disiplin Masyarakat Berbasis Karakter yang terdapat pada bab 5 dari karya Dr. Muhammad Arif MA yang merupakan bagian dari buku yang berjudul Generasi Milenial dalam Internalisasi Karakter Nusantara. Baik, dalam bab ini fokus pada pentingnya kedisiplinan sebagai salah satu pilar karakter yang harus diinternalisasi, tidak hanya di sekolah tetapi juga di masyarakat. Pada intinya, bab ini disajikan dengan struktur yang jelas, membahas dari pengertian dasar hingga langkah-langkah praktis penerapannya. Baik, dalam pengantarnya, bab ini menjelaskan bahwa kualitas kehidupan masyarakat itu diukur dari pendidikan dan karakter, dan menyoroti masalah kurangnya disiplin di Indonesia. Terus, pada subbab yang pertama yang berjudul pengertian disiplin, bab ini membahas definisi disiplin dari berbagai sudut pandang, baik itu dari etimologinya, sifat kepribadiannya, hingga pendapat para ahli. Pada subbab selanjutnya, yaitu subbab yang kedua, yang berjudul manfaat disiplin, bab ini dalam buku Generasi Milenial dalam Internalisasi Karakter Nusantara itu menguraikan keuntungan yang diperoleh individu dari sikap disiplinnya. Terus lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu subbab yang ketiga yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan seseorang. Pada bab ini mengidentifikasikan beberapa unsur yang membentuk dan menghambat kedisiplinan. Pada subbab selanjutnya yang berjudul Cara Membangun Disiplin, Pak Dr. Muhammad Arif MA pada bab ini memberikan langkah-langkah praktis untuk menanamkan sikap kedisiplinan. Pada penutupan bab ini, itu menekankan implementasi disiplin dalam konteks sosial dan memberikan contoh konkretnya. Kesimpulannya, dari konsistensi tema, bab ini secara konsisten menghubungkan konsep disiplin dengan karakter. Sejalan dengan judulnya, disiplin diposisikan bukan hanya sekedar kepatuhan, tetapi cerminan integritas dan kualitas diri. Dalam keseimbangan teori dan praktiknya, bab ini menyajikan definisi atau teori dan manfaat kedisiplinan. Kemudian dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan cara-cara membangun disiplin, yaitu prakteknya. Menjadikan materi ini sebagai materi yang komprehensif. Lanjut ke kontekstualisasi Nusantara. Penggunaan referensi seperti konteks santri, yaitu Priyo Darminto sama Niti Sumito dan penyinggungan pada budaya Indonesia yang menghargai ketepatan waktu orang Belanda, menunjukkan upaya untuk mengontekstualisasi konsep disiplin dalam kerangka budaya dan pendidikan nasional, atau disebut juga internalisasi karakter Nusantara. Terus, fokus dan pembiasaan. Pada bab ini menekankan pada faktor keluarga, teman, lingkungan, dan langkah membiasakan diri, menunjukkan bahwa pembentukan karakter disiplin adalah proses yang holistik dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, bab 5 ini dalam buku
Dalam buku tersebut, ini adalah panduan yang sistematis dan mendalam tentang bagaimana disiplin dibangun dan diinternalisasikan sebagai karakter, mulai dari ranah individu hingga ruang lingkup masyarakat. Cukup sekian dari saya sebagai pembedah, lanjut ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Xenia. Di sini saya sebagai pembahas 2 yang akan membahas bab buku terhadap bab buku yang berjudul Membangun Disiplin Masyarakat Berbasis Karakter yang terdapat pada bab 5 dari karya Dr. Muhammad Arif MA yang merupakan bagian dari buku yang berjudul Generasi Milenial dalam Internalisasi Karakter Nusantara. Baik, bab ini membahas bagaimana disiplin menjadi pondasi karakter individu dan masyarakat. Disiplin tidak hanya dipahami sebagai ketaatan pada aturan, tetapi juga sebagai nilai moral yang membentuk kepribadian, kebiasaan hidup, dan kualitas kehidupan sosial. Dalam konteks masyarakat berkarakter, disiplin dipandang sebagai syarat utama terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan bermartabat. Disiplin masyarakat berbasis karakter adalah upaya membangun perilaku tertib, tanggung jawab, dan beretika melalui pembentukan nilai moral dan spiritual. Paradigma pendidikan Islam menekankan bahwa disiplin dibangun melalui yang pertama ada penyucian jiwa, yang kedua kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, yang ketiga, integrasi nilai kognitif, efektif, dan spiritual. Disiplin menjadi wujud internalisasi akhlak, bukan sekedar aturan sosial. Dalam era globalisasi, masyarakat menghadapi perubahan budaya yang cepat. Karakter itu disiplin perlu. Yang pertama, adaptasi terhadap teknologi, dan yang kedua, memiliki etika bermedia, dan yang ketiga, menjaga integritas di tengah arus informasi. Nilai karakter menjadi filter dalam menghadapi tantangan global. Strategi membangun disiplin berbasis karakter. Yang pertama itu ada menguatkan pendidikan keluarga sebagai pondasi karakter. Dan yang kedua, mencontoh model pembiasaan dan keteladanan pesantren. Ketiga, membangun budaya masyarakat yang menghargai aturan dan tanggung jawab. Keempat, mengembangkan kedisiplinan digital dalam menghadapi tantangan global. Membangun disiplin masyarakat tidak cukup dengan aturan, tetapi nilai karakter, pesantren, paradigma pendidikan Islam, dan respon terhadap dinamika global memberi dasar kuat untuk membangun masyarakat yang tertib, etika, adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam perspektif pendidikan dan sosial, karakter menjadi pondasi utama pembentukan disiplin. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian sosial membentuk perilaku masyarakat yang tertib dan beradab. Ketika nilai-nilai tersebut terinternalisasi, disiplin tidak lagi bersifat paksaan, melainkan kebutuhan bersama. Pembentukan disiplin berbasis karakter dilakukan melalui proses pembiasaan dan keteladanan. Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dalam menanamkan nilai disiplin, sementara lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat berfungsi memperkuatnya melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, disiplin masyarakat berbasis karakter menuntut partisipasi aktif dan seluruh elemen masyarakat, norma sosial, budaya, gotong royong, serta saling mengingatkan menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan sosial. Di era modern, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut bentuk disiplin baru, khususnya dalam penggunaan media, digital, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, penguatan karakter seperti integritas, etika, dan tanggung jawab menjadi kunci masyarakat mampu bersikap disiplin dalam berbagai situasi. Dengan demikian,
Disiplin masyarakat berbasis karakter merupakan proses berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai moral, keteladanan, dan pembiasaan sosial. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan masyarakat yang tidak hanya tertib secara aturan, tetapi juga matang secara moral dan berkarakter kuat. Cukup sekian dari saya, lanjut pembahasan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Puan Nurhalisa dari program studi Tasawuf Psikoterapi dengan NIM 241070009. Di sini saya sebagai pembahas dari buku yang berjudul Membangun Disiplin Masyarakat Berbasis Karakter. Di sini saya mengambil dari jurnal Bapak Arif. Yang pertama, pendidikan dalam upaya membangun potensi manusia. Salah satu fungsi pendidikan adalah proses memanusiakan manusia dalam rangka mewujudkan kebudayaannya. Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam Al-Quran pada dasarnya memiliki arti potensi, yakni kesiapan manusia untuk menerima kondisi yang ada di sekelilingnya dan mampu menghadapi tantangan serta mempertahankan dirinya untuk survive dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Upaya untuk melestarikan potensi manusia adalah menciptakan kebudayaan yang sesuai dengan kondisi sekarang dan masa mendatang. Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan adalah salah satu faktor pendidikan yang meliputi kondisi dan alam dunia ini, yang dengan cara-cara tertentu mampu mempengaruhi tingkah laku kita. Pertumbuhan dan perkembangan atau life process sedangkan lingkungan itu sendiri pada dasarnya meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, pendidikan, dan masih banyak lagi. Semakin lama memerlukan lingkungan pendidikan lainnya yang lebih luas, misalnya sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih lanjut mengenai lingkungan pendidikan sangat kita perlukan untuk bekal kita sebagai pendidik yang baik. Ya, kata lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Lingkungan sendiri dapat dijelaskan sebagai manusia maupun benda-benda buatan manusia atau alam yang bergerak dan atau tidak bergerak, kejadian-kejadian atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Kenyataannya lingkungan pendidikan ini selalu mengalami perkembangan, meskipun secara esensial tidak jauh berbeda. Dan dalam masyarakat banyak sekali konflik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan yang pernah terjadi di Indonesia dengan konflik dan kekerasan atas nama agama. Di media sosial dengan sangat mudahnya masyarakat mengakses konten-konten yang mengandung ujaran kebencian, hoaks, dan masih banyak lagi. Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas remaja maupun anak-anak dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah karakter bangsa. Sedangkan yang bersifat kuratif adalah pendidikan dianggap dapat memperbaiki masalah karakter yang telah terjadi pada para remaja. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan akan terlihat dampaknya dalam waktu yang tidak segera. Dan kata lain dari karakter juga bisa menjadikan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan, yakni diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang berpikir, bersikap, dan bertindak. Sedangkan pengertian karakter juga dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai tabiat atau sifat-sifat kejiwaan
akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dan secara terminologi, karakter adalah sikap pribadi yang stabil dan hasil proses kesolidarisasian secara progresif dan dinamis. Membangun karakter diperlukan sikap dan orientasi nilai-nilai yang kondusif. Di antaranya adalah sikap dan praksis saling percaya. Dalam bab 4 yang berjudul Membangun Disiplin Masyarakat Berbasis Karakter, memaparkan bahwa kedisiplinan merupakan pilar utama membentuk karakter, baik dalam tingkat individu maupun masyarakat. Bab ini menekankan bahwa kualitas suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuan warganya menjadi keteraturan yang dalam perspektif teologis juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral manusia. Bab ini juga menjelaskan manfaat luas dari kedisiplinan serta tumbuhnya kepekaan sosial, meningkatnya kepedulian, terbentuknya pola hidup yang teratur, munculnya rasa percaya, kemandirian, ketenangan batin, serta berkembangnya kepribadian positif. Untuk membangun kedisiplinan, bab ini menguraikan langkah-langkah praktis yang bersifat progresif. Disiplin dimulai dari kesediaan menghargai hal-hal kecil, kemudian ditopang oleh kesadaran diri yang kuat tentang pentingnya keteraturan. Setelah itu diperlakukan komitmen yang kokoh agar seseorang tidak mudah goyah ketika menghadapi kegagalan. Dan bagian penutupnya, bab ini menghubungkan kedisiplinan pribadi dengan kedisiplinan sosial. Disiplin masyarakat tidak selalu berupa aturan tertulis, tapi banyak berbentuk norma, etika, dan adab, seperti menjaga kebersihan, menghormati yang lebih tua, menghormati tetangga, dan lain-lain. Kedisiplinan sosial ini menunjukkan bahwa ketertiban publik merupakan cerminan langsung dari ketertiban batin individu.